Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil mahmudi bi nikmati al-ma'budi bi rahmati al-mu'min sultan al-marhumi min adabihi wa satwati an-nafihi amruhu fi sama'ihi wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ayyuhal khadimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat masjid Al
memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat berupa iman takwa yang menghujam dalam hati sanubari kita, menggerakkan visi kita yang sehat untuk beranjak lalu kita di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita berupa sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dari setiap karunia yang diberikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan nikmat Allah kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi lebih baik, lebih solid, sampai kehidupan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di pekan kedua setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita banyak hal, banyak kecerdasan. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan kita di dalam memilah dan memilih perkataan. Kita selama bulan suci Ramadan memiliki kontrol yang luar biasa baik terhadap ucapan kita. Kita didoktrinkan terus-menerus bahwa Nabi kita menyatakan orang yang tidak dapat menghindarkan ucapan keji, ucapan kotor, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Karena itu setiap kita kemudian berupaya memiliki kecerdasan itu. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan bagi setiap kita di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 17 dan ayat 18, Allah menjanjikan hal yang demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyir ibadi. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan-perkataan, lalu dari perkataan yang dia dengar pastilah banyak. Kita pasti mendengar banyak perkataan. Ada perkataan yang solid, yang baik, ada perkataan yang keji, semuanya kita dengarkan. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memilah lalu memilih untuk diikuti perkataan yang terbaik. Allah menyatakan ulaika hadahumullah wa ulaika humul albab. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang dianugerahi akal yang sehat. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam kehidupan kita setelah kita keluar Ramadan, kita sudah masuk pekan kedua. Apakah kita memiliki kecerdasan yang demikian mempertahankan untuk dapat memilah dan memilih perkataan? Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang mukmin itu tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu kebajikan yang dia dengar, sampai apa yang dia dengar berupa kebaikan itu mengantarkannya ke surga. Nabi mengatakan la yasba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa puas terhadap kebaikan-kebaikan yang dia dengar, sampai perkataan baik yang dia dengar itu dapat mengantarkannya kepada surga. Apakah ada perkataan yang baik mengantarkan kita surga? Banyak. Perkataan ringan,
ringan sekali di lisan, tapi kemudian berat sekali timbangannya nanti berupa amal kebaikan. Apa? Tasbih wa tahmid, subhanallah walhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, yang kedua, kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari apa yang kita baca, yaitu Al-Qur'an. Ketika kita di bulan Ramadan, kita semuanya berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an. Maka pertanyaannya, setelah kita keluar dari Ramadan, masihkah kita membaca Al-Qur'an yang kemarin kita hatamkan? Bahkan kadang-kadang kita mengherankan sekali. Sebelum selesai bulan Ramadan, tinggal sehari, khawatir tidak khatam, lalu kemudian daripada tidak khatam di bulan Ramadan sudah stop ngajinya. Jangan-jangan itu juga kemudian stop ngajinya sampai sekarang kita kemudian juga stop ngaji kita. Nah, yang demikian ini Allah lukiskan di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah lukiskan? Curhatan Nabi kita Muhammad SAW atas perilaku kita. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala melukiskan, menginformasikan curhatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul Muhammad SAW, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku, umatku ini, mereka telah mengambil Al-Qur'an ini dengan sikap mengabaikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita sudah motivasi, kita menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, lalu kemudian stop, kita berhenti dari sesuatu yang baik, yaitu membaca Al-Qur'an. Penelitian-penelitian ilmiah banyak sekali betapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita baca meningkatkan kecerdasan akal kita. Bahkan banyak yang kemudian sudah testimoni, setiap orang yang menghafalkan Al-Qur'an dapat menjaga akalnya ini dari kepikunan nanti di usia kita tua. Maka kita sedini mungkin kita menghafalkan Al-Qur'an, mungkin tidak bisa 30 juz, tapi kemudian apakah tidak ada bagian dari Al-Qur'an yang kita hafalkan? Nah, kalau tidak ada, maka itulah yang disampaikan oleh Nabi. Jadinya tidak ada yang dapat diharapkan kebaikan. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW membagi umatnya ini terhadap Al-Qur'an itu ada 4 golongan? Nabi menyatakan, umatku ini dalam hal Al-Qur'an ada 4 macam. Yang pertama, ada yang bacanya bagus sekali, lalu pribadinya ketika dijadikan teman juga indah sekali. Ketika dia membaca Al-Qur'an, kita yang mendengarkan, hati kita haru, syahdu. Ketika orangnya kemudian kita jadikan teman, dapat dipercaya. Ketika dia berkata, dia indah dihormati. Yang kedua, kata Nabi, ada di antara umat ini ketika membaca Al-Qur'an tidak enak, tidak nyaman ketika kita mendengarkan. Tapi pribadinya ketika diajak teman, dijadikan teman, maka Nabi menyatakan pribadinya menyenangkan, amanah, enak sekali. Yang pertama dari Nabi mengibaratkan kalau itu buah, maka itu buah seperti buah kuturja, baunya harum, ketika dimakan lezat rasanya. Yang tipe kedua, Nabi menyatakan ini umatku seperti buah kurma.
tidak memiliki bau harum, tapi kalau dimakan enak. Yang ketiga, kata Nabi, ada umatku ini orang yang ketika membaca Al-Quran syahdu sekali, kita yang mendengarkan. Tapi pribadinya ketika diajak dijadikan teman, ternyata tidak seindah ketika dia membaca Al-Quran. Dia masih bohong, dia masih melakukan tipuan. Kata Nabi, ini umatku masih ada kemunafikan dalam batinnya. Kalau ini buah, maka itu seperti buah raihan, baunya harum, tapi kalau dimakan pahit rasanya. Dia ketika membaca Al-Quran mendalil-dalil dahsyat, kita mendengarkannya satu, tapi pribadinya ketika dijadikan interaksi dia tidak menyamankannya. Yang keempat, kata Nabi, ada di antara umatku ini ketika ngaji pribadinya ketika dijadikan teman juga membahayakan. Ini tetap umat Nabi, dinyatakan ini umatku, tapi Nabi menyatakan umatku ini dominan sifat kemunafikannya. Karena itu umatku ini kalau itu buah, maka ibarat buah yang baunya busuk, ketika dimakan juga pahit rasanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka momentum kita di bulan Syawal ini sebagai bulan peningkatan yang boleh orang semuanya menyatakan bahwa bulan Syawal begitu Idul Fitri berarti kita kembali ke setelan awal. Setelan awal apa? Ketika kita malas boleh jadi kembali ke malas. Tapi apakah itu kemuliaan? Bukan. Kemuliaan kita adalah Syawal senantiasa kita tidak sesuai setelan awal, tapi kita meningkat dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini manfaat untuk kehidupan kita bersama, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhal khadimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ودرجة عالية وفعلا طيبة وقربنا من الجنة فإنا النار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم
Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi ayyi makan, khususan ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansurhum waghfir dhunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.